Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menghormati hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas rahmat dan berkat-Mu kami semua dapat berkumpul bersama pada hari ini. Semoga dengan materi yang kami pelajari saat ini mengenai menghormati hidup, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang tercinta, tema yang akan kita pelajari hari ini sangatlah penting untuk kita semua. Berbicara tentang hidup sama artinya kita berbicara tentang kehidupan atau menghormati sebuah arti hidup. Apa yang kita dapatkan atau kita nikmati saat ini, itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, kita sudah diberikan tanggung jawab penuh oleh Tuhan. Jika adik-adik mempunyai pengalaman hidup yang buruk, patutlah untuk bangkit. Belajarlah dari sejarah masa lalu. Kita semua bukan orang yang sempurna, tapi kita masih bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini untuk menjalani hidup, menikmati hidup. Hidup itu terlalu indah. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Berjuanglah. Kita semua tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Mari kita berjuang, jangan putus asa, jangan terlarut dengan masa lalu yang buruk. Jika apa yang tadi dibicarakan dipenuhi dengan baik, berarti kita sudah menghormati hidup yang diberikan Tuhan. Berbicara tentang menghormati hidup, bukan hanya menghormati hidup kita, melainkan hidup orang lain. Hiduplah dalam damai bersama orang lain. Jangan saling membenci, menghakimi, membunuh, dan hidup dipenuhi dengan dendam. Tinggalkan hal-hal yang seperti ini, agar hidupmu dan hidup orang lain selalu ada dalam damai, seperti yang tertulis dalam kitab suci, Matius bab 5 ayat 21-24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan panggillah berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Adik-adik, sangat jelas bahwa kitab suci mengajak kita semua untuk hidup dalam damai, menghormati hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Jangan membunuh artinya kita jangan mengakhiri hidup orang lain dan hidup kita sendiri, atau bunuh diri. Maka dari itu, adik-adikku yang tercinta, kita diajak untuk menghargai hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Kita harus menggunakannya seolah-olah hidup itu milik kita. Meskipun kita tahu bahwa hidup itu sebenarnya bukan milik kita. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa orang meninggal. Pada saat itu, kuasa manusia tidak dapat berbuat apa-apa atas hidup yang sudah diambil Tuhan. Maka sesungguhnya hidup adalah anugerah dari Tuhan. Baik adik-adik,
Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah Bunda Teresa. Bunda Teresa merupakan salah satu tokoh kemanusiaan yang bekerja bagi kaum miskin, sakit, dan melarat. Karena ia menghargai hidup manusia, ia sangat luar biasa, berjiwa besar, dan kaya secara rohani. Sebelum Bunda Teresa meninggal, ia pernah menulis dalam buku hariannya, yaitu, "Hidup itu adalah kesempatan, gunakan itu. Hidup itu adalah keindahan, kagumi itu. Hidup itu mimpi, wujudkan itu. Hidup itu tantangan, hadapi itu. Hidup adalah kewajiban, penuhi itu." Selain itu, Bunda Teresa pernah menulis bahwa hidup terlalu berharga, jangan rusakkan itu. Hidup itu hidup, berjuanglah. Adik-adik, kisah tadi yaitu tentang Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah salah satu tokoh kemanusiaan yang bekerja bagi kaum miskin, sakit, dan melarat. Ia sangat menghargai hidup manusia. Pesan dari Bunda Teresa bagi kita yaitu, kita harus menghormati hidup. Selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kelimpahan hidup itu tidak ditentukan seberapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang bermakna bagi orang lain dan bagi kita. Oleh karena itu, selamat menikmati setiap langkah hidup, serta bersyukurlah setiap saat. Baik adik-adik, sekian saja materi kita hari ini. Ibu berharap semoga materi yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.